Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018A, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Teori formalisme ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi. Sementara dalam kamus istilah karya sastra Panuti Sudiman, formalisme adalah aliran kritik sastra yang mementingkan pola-pola bunyi dan kata yang formal atau tradisional. Begitupun dengan formalisme Rusia adalah aliran kritik sastra yang lahir di Rusia pada tahun 1920-an sebagai reaksi terhadap aliran kritik sastra yang berlaku di Rusia waktu itu. Formalisme adalah reaksi pendekatan sastra yang bersifat positivistik yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yaitu suatu faham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berlandaskan fakta yang dapat diamati. Berdasarkan teori formalisme Rusia merupakan karya otonom yang harus diteliti dari karya itu sendiri, bukan dari sisi luarnya. Hal ini karena teori tersebut lebih menekankan keindahan aspek. Oleh sebab itu, yang perlu dapat dikritik yang perlu dalam proses kritik sastra dalam teori formalisme adalah close reading, pembacaan secara mikroskopis atas karya sastra sebagai bahasa yang indah. Menurut teori formalisme, karya sastra telah mengalami defamiliarisasi dan deotonomisasi. Sastra memiliki sifat aneh atau asing karena di dalam sastra terdapat hasil atau proses kreatif pengarang, di mana di dalamnya terdapat estetika bentuk bahasa dan merupakan hasil eksploitasi rasa, imajinasi, dan logika, yang dimananya terdapat estetika makna. Karena itu, dilihat aliran kritik formalis kemudian kehilangan otonomisasinya untuk langsung bisa dipahami pembaca. Pembaca atau peneliti diperkenankan membuat penafsiran dengan cara menyikapi estetika dan gagasan di balik teks. Dengan sifat otonom, karya sastra sebagai salah satu ciri-ciri teori formalis, seorang peneliti karya sastra tidak tergantung pada aspek di luar karya sastra dan penelitian karya sastra pun menjadi positivistik. Karena penelitiannya yang dilakukan berdasarkan teksnya bisa dibuktikan secara empirik dengan merujuk kembali pada teks sastra yang diteliti. Teks sastra pun menjadi sebanding dengan tingkah laku sosial, baik politik, ekonomi, maupun sikap sosial lainnya, yang menjadi rujukan. Yang kedua, saya menjelaskan tentang puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah bentuk puisi yang berusaha lari dari ikatan konvensional puisi tersebut. Jenis puisi ini terlihat kekinian dan kebebasan pembuatannya. Puisi kontemporer tidak terikat pada bentuk dan rima. Tujuan diciptakan puisi kontemporer ini adalah untuk mencapai gagasan. Di dalam puisi tragedi Winka dan Sinka, karya Sutarji Kolzumbahri, puisi tersebut termasuk jenis puisi kontemporer karena karakteristik puisinya adalah bebas, tidak ada aturan, sesuai dengan keinginan penyair. Dalam ini penyair bebas bermain diksi, bebas dalam tipografi, bebas dalam menggunakan lambang atau simbol. Terkait dengan ciri paling dominan pada puisi tersebut adalah bebas bermain diksi, yaitu ketidaklaziman menggunakan pasangan kata. Meskipun makna puisi tragedi Winka dan Sinka tersebut tidak diungkapkan dan bentuk fiksi puisi di atas membentuk makna yang merupakan makna tragedi.
Pembalikan kata kawin menjadi winka dan kasih menjadi sinka. Di situ terdapat makna bahwa perkawinan antara suami istri itu berantakan dan kasih antara suami dan istri sudah berbalik menjadi kebencian. Barisan-barisan puisi tragedi Sinka dan Winka ini membentuk zigzag, tidak seperti puisi pada umumnya. Pada barisan puisi Winka dan Sinka yang berbentuk zigzag mengandung makna terjadi liku-liku dalam perjalanan perkawinan itu. Contohnya pada baris ketujuh, kata kawin berjalan mundur. Hal ini mengandung makna bahwa cinta dalam perkawinan yang terjadi besar berubah menjadi semakin lama semakin mengecil. Pada baris ke-15, kata kawin berubah menjadi winka. Ini berarti perkecokan. Dan perpisahan sudah sering terjadi. Kata kasih menjadi sinka, artinya kasih itu berubah menjadi kebencian. Pada baris kedua-dua, kasih itu mundur sekali, sampai akhirnya tinggal kasih sebelah saja, yakni tinggal si. Pada akhir puisi ini, menjadi kasih itu menjadi kaku atau mati. Ku diawali dengan huruf kapital menyatakan bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Ciri yang paling dominan yang terdapat dalam puisi tragedi Winka dan Sinka adalah ketidaklaziman penggunaan pasangan kata. Puisi tersebut termasuk jenis puisi kontemporer karena puisi tersebut bebas, tidak ada aturan sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini, puisi bebas bermain diksi, bebas bermain dalam tipografi, bebas menggunakan lambang atau simbol. Jadi kesimpulannya adalah formalisme merupakan cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biologis, psikologis, ideologis, dan sosiologis karena sesungguhnya mengaruh perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Teori formalis ini bertujuan mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, aposisi. Dalam puisi tragedi Winka dan Sinka adalah puisi yang termasuk jenis kontemporer karena puisi tersebut adalah bebas, tidak ada aturan sesuai dengan keinginan penyair. Dalam hal ini, bebas bermain diksi, bebas bermain tipografi, bebas menggunakan lambang atau simbol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.